Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kulit beserta fungsinya. Pertama adalah epidermis. Struktur kulit terluar dari tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi sel karena peluruhan sel-sel kulit mati pada setiap hari. Fungsi dari kulit sendiri adalah membentuk sel-sel kulit baru, kemudian memberi warna pada kulit, lalu melindungi lapisan kulit yang ada di bawahnya. Lapisan yang kedua adalah dermis. Lapisan ini berada di bawah epidermis. Dermis sendiri adalah lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah di dalamnya. Kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Dermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam letaknya. Dermis terdapat beberapa macam fungsi, yaitu seperti merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan melawan infeksi. Ketiga adalah hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, sejenis protein yang membantu jaringan kulit. Sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Pada lapisan ini ialah melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang otot dan organ dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada folikel rambut dan batang rambut. Nah, folikel rambut ini ialah kantong kecil pada kulit sebagai tempat tumbuhnya rambut. Folikel rambut ini biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut ini ialah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit, kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut juga terhubung dengan otot arektor pili atau otot rambut, yakni otot kecil yang sangat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding seperti bulu kuduk misalnya. Sementara batang rambut adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit. Yang kelima ada kelenjar minyak atau kelenjar sebase. Kelenjar minyak ini dikenal dengan kelenjar sebase. Ialah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi dari kelenjar minyak ini ialah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebase sendiri terletak pada lapisan kulit dermis. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak memakai minyak rambut, itu rambut kita sudah terjaga. Keenam ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar ini terletak di struktur kulit pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi dari kelenjar keringat ialah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis dari kelenjar keringat. Yang pertama, kelenjar ekrin, yakni kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin sendiri menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini biasa ditemukan di dahi serta telapak tangan dan kaki. Kemudian yang kedua kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ini lebih besar dari kelenjar ekrin. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, seperti area ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Kemudian yang ketujuh ada pembuluh darah dan ujung saraf.
Kulit juga terdapat pembuluh darah loh, yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel berbentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf sendiri berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Berdasarkan struktur kulit yang sudah disebutkan tadi, terdapat beberapa fungsi kulit secara umum. Yang pertama, melindungi tubuh. Salah satu fungsi kulit manusia yang paling utama adalah sebagai pelindung tubuh dari patogen penyebab penyakit. Hal ini tak terlepas dari fungsi sel-sel Langerhans yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah sebagai indera perasa. Dapat kita ketahui bahwa kulit manusia yang tak kalah penting adalah sebagai indera perasa. Ini karena kulit memiliki ujung-ujung saraf yang mampu mendeteksi sentuhan, suhu, tekanan, getaran, dan cedera. Kemudian yang ketiga ialah sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Fungsi lemak ini yang dapat melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh manusia. Yang keempat ialah sebagai pengatur suhu tubuh. Ini artinya jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar dan melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut untuk menyimpan panas sehingga suhu tubuh tetap normal. Yang kelima, fungsi kulit manusia lainnya. Nah, fungsi kulit manusia lainnya adalah menahan air untuk mencegah nutrisi-nutrisi terbuang dari kulit. Selain itu, kulit tubuh manusia juga berfungsi mengendalikan keluarnya cairan tubuh dengan cara mencegah penguapan air. Kulit juga menjadi tempat dibentuknya vitamin D yang berguna dan menurut saya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketujuh ada pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah loh, yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel berbentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf sendiri berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Kemudian yang selanjutnya adalah cara kerja panca indera atau indera praba, yaitu kulit. Di sini kulit akan menerima begitu banyak rangsangan dari luar, seperti contohnya ada sentuhan dingin, panas, tekanan, serta rasa nyeri. Berikut adalah cara kerja kulit dalam praba yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kulit mampu menerima rangsangan yang bisa dirasakan oleh ujung permukaan jari dan juga bibir. Rangsangan itu berupa rasa panas, rasa dingin, tekanan, dan juga rasa nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut, maka rangsangan bisa diterima oleh sel reseptor kulit. Sel reseptor itu akan meneruskan rangsangan yang diterima ke bagian otak. Kemudian sel reseptor akan dibantu oleh urat syaraf untuk mengirimkan rangsangan itu ke otak. Otak akan menerima rangsangan tersebut, kemudian mengolahnya. Kemudian otak akan mengirimkan sinyal kepada tubuh kita untuk menanggapi rangsangan tersebut. Jika rangsangan berupa rasa dingin atau panas, otak akan memerintahkan gerakan refleks untuk menanggapi rangsangan tersebut. Seperti contohnya ketika bersentuhan dengan panas, tangan akan segera menghindari sumber dari rasa panas tersebut. Begitu pula dengan rangsangan yang berupa rasa dingin, rasa sakit, dan juga rasa nyeri. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan dan penyakit yang terjadi pada indera peraba yang disebut dengan kulit. Untuk yang pertama adalah eksim atau dermatitis. Penyakit kulit eksim akan menimbulkan rasa gatal yang berlebih yang dibarengi dengan kulit memerah, bersisik, serta pecah-pecah. Selain itu juga akan muncul gelembung-gelembung kecil yang mengandung air atau nanah.
Biasanya penyakit eksim terjadi pada bagian tangan, lipatan paha, dan juga telinga. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh alergi karena adanya rangsangan kimia seperti deterjen, sabun, obat-obatan, atau kosmetik. Biasanya juga penyakit ini sering menyerang pada orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap alergi. Yang kedua adalah melanoma. Penyakit kulit melanoma merupakan salah satu penyakit berbahaya. Melanoma adalah kanker kulit yang bisa mengakibatkan kematian bila tidak diobati dengan benar. Melanoma akan beresiko bila muncul pada bagian leher atau kulit kepala. Penyakit ini juga menunjukkan gejala peradangan. Yang ketiga, campak. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Umumnya, penyakit ini kerap menyerang anak-anak. Gejala awal yang muncul yaitu demam, pilek, bersin, badan lesu, dan juga sakit kepala. Ruam berwarna merah kecoklatan akan muncul setelah beberapa hari kemudian. Bercak ini akan dimulai dari belakang telinga, sekitar kepala, kemudian ke leher. Untuk yang keempat adalah bisul atau furunkel. Bisul berbentuk merah dan dapat membesar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Bisul kerap ditemukan di bagian tubuh yang lembab seperti lipatan paha, sela bokong, leher, ketiak, hingga kepala. Faktor lain yang menyebabkan yaitu kebersihan yang buruk, luka yang terinfeksi, pelemahan diabetes, serta penggunaan bahan kimia. Agar tidak terkena bisul, tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengkonsumsi gizi yang seimbang dan benar. Yang selanjutnya adalah kudis atau skabies. Ini disebabkan oleh parasit tungau yang biasanya sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat yang kumuh. Selain itu, orang yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya juga akan terserang penyakit kudis. Kudis dimulai dari rasa gatal di sela-sela jari kaki atau jari tangan, di bawah ketiak, alat kelamin, pinggang, dan sebagainya. Rasa gatal akan semakin terasa pada saat malam hari. Selanjutnya, herpes, yaitu penyakit kulit yang biasanya sering menjangkit orang dewasa. Munculnya ruam tidak rata dan berukuran kecil yang akhirnya melepuh. Penyakit kulit ini akan membuat rasa gatal serta kulit menjadi lebih sensitif. Biasanya, herpes akan sering muncul di bagian kulit yang lembab seperti lipatan paha, bokong, atau bagian tubuh lainnya. Untuk selanjutnya adalah psoriasis, yaitu penyakit kulit yang umumnya ditandai dengan ruam memerah, kulit terkelupas, menebal, terasa kering, dan bersisik. Di bagian atas bercak-bercak merah terdapat sisik-sisik tipis yang melekat berlapis-lapis yang apabila digaruk, sisik-sisik tersebut dapat rontok. Psoriasis dapat menyerang semua bagian tubuh, tetapi paling sering muncul pada lutut, punggung bagian bawah, siku, atau kulit kepala. Selanjutnya adalah kurap. Kurap merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering menyerang. Kurap disebabkan oleh jamur yang menimbulkan lingkaran bersisik dengan bercak putih dan disertai rasa gatal. Bagian kulit yang paling sering terkena kurap adalah bagian tengkuk, leher, dan juga kulit kepala. Selanjutnya adalah cacar air. Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster yang konon terjadi hanya sekali seumur hidup. Penyakit ini biasanya sering terjadi pada anak-anak dengan gejala ruam gatal di seluruh tubuh. Dan juga biasanya akan muncul bintik-bintik merah muda yang kemudian berisi air. Cacar air ini dapat menular melalui sentuhan, lendir, atau ludah orang yang menderita cacar air. Selanjutnya adalah jerawat. Jerawat sendiri merupakan penyakit kulit yang biasanya menyerang pada kulit wajah.
Padahal pada kenyataannya jerawat bisa saja terjadi pada bagian kulit tertentu karena masalah pada kelenjar minyak di kulit. Ketika kelenjar kulit tersumbat, hal ini yang akan menimbulkan jerawat. Faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya jerawat yaitu perubahan hormon, stres, dan kebersihan yang kurang terjaga. Untuk yang terakhir adalah impetigo. Impetigo disebabkan oleh bakteri yang mengakibatkan infeksi pada kulit. Penyakit ini biasanya sering terjadi pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Impetigo mengakibatkan kulit jadi gatal, melepuh, berisi cairan, serta kulit yang memerah. Nah, setelah tadi dibahas oleh sebelumnya mengenai contoh-contoh penyakit pada kulit, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatasi gangguan yang terjadi pada kulit-kulit kita. Yang pertama, tadi kan telah disebutkan bahwa penyakit tersebut misalnya adalah eksim. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama adalah kelola stres dengan baik. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak pikiran. Yang kedua adalah hindari mengonsumsi makanan pemicu alergi dan iritasi. Biasanya itu kalau misalnya orang yang memiliki makanan-makanan alergi itu bisa menjadi pemicu iritasi dalam kulit kita. Lalu yang ketiga, dengan cara hindari penggunaan sabun atau sampo yang mengandung zat-zat pemicu alergi. Lalu yang selanjutnya, cegah terjadinya perubahan suhu dan kelembapan kulit yang ekstrim. Jadi usahakan kita itu tidak boleh banyak-banyak berpindah dari tempat sini ke sini karena nanti takutnya suhu dan kelembapan kulit itu menjadi lebih ekstrim. Lalu yang selanjutnya, mandi menggunakan air yang terlalu panas. Mengapa demikian? Karena ketika kulit kita terkena air panas yang berlebihan, maka akan ditakutkan terkena dampak yang tidak baik. Lalu yang penyakit kedua adalah melanoma. Jadi caranya itu bagaimana? Yang pertama adalah memeriksa kondisi tahi lalat. Jadi kalau kita memiliki tahi lalat, lebih disarankan untuk selalu memeriksanya, takutnya nanti terjadi tanda-tanda melanoma. Lalu yang kedua, hindari sinar matahari ketika di puncak terpanas. Biasanya itu terjadi sekitar pukul 10 hingga pukul 14, matahari akan berada di puncak terpanasnya. Lalu yang selanjutnya adalah berpakaian dengan benar agar kulit kita juga tertutup. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan tabir suri. Penyakit yang selanjutnya adalah campak. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata campak. Jadi itu biasanya itu pencegahannya. Yang paling utama itu dilakukan dengan imunisasi campak dan MMR. Jadi yang pertama itu kita melakukan imunisasi campak dilakukan pada saat anak usia 9 bulan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan vaksin MMR yang merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah campak, gondok, dan juga rubella. Nah, imunisasi MMR ini dilakukan biasanya sekitar usia 15 bulan dan diulang pada usia 5 tahun. Lalu penyakit yang selanjutnya adalah bisul. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bisul. Jadi meskipun ini termasuk tergolong penyakit kulit, jadi jangan diremehkan dan jangan disepelekan. Kita memiliki berbagai cara untuk mencegah terjadinya bisul. Yang pertama adalah tidak berbagi penggunaan barang pribadi dengan orang lain, misalkan seperti handuk, alat cukur, dan juga pakaian. Lalu yang selanjutnya adalah membiasakan untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun. Jadi selain pada saat masa pandemi seperti ini, ternyata mencuci tangan juga dapat menghindari terjadinya penyakit bisul. Lalu yang selanjutnya adalah bila terdapat luka misalnya bagian kulit, entah itu goresan, luka robek, ataupun luka terpotong, maka rawatlah dengan benar, jangan dibiarkan begitu saja. Lalu penyakit yang selanjutnya adalah kudis. Cara untuk mengatasinya adalah cuci semua pakaian. Bila kita menduga banyak tunggau di dalam kamar, cobalah untuk mencuci semua pakaian dan spray tempat tidur. Gunakan air panas dan sabun, dan bila perlu direbus untuk membunuh tunggau yang masih tertinggal. Lalu cara yang selanjutnya adalah bersihkan seluruh ruangan di rumah, karena pada dasarnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, betul sekali. Bersihkan dengan menggunakan mesin penyedot debu itu misalnya salah satu contohnya. Cara yang selanjutnya adalah bisa dilakukan dengan hindari kontak. Mengapa demikian? Karena bisa menular lewat kontak fisik. Maka cara menghindari kudis bisa dengan menyingkir dari kontak erat dengan pengidap kudis. Tetapi tidak boleh kita mengucilkan dia. Bukan berarti mengucilkan, tetapi lebih sering untuk menghindari kontak langsung. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah buang barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, penyakit yang selanjutnya itu herpes. Jadi ada berbagai cara untuk agar kita terhindar dari herpes. Yang pertama adalah
Sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama yang memiliki luka terbuka, karena dapat dimungkinkan itu sangat mudah sekali tertularnya ya. Lalu yang selanjutnya adalah selalu cuci tangan dengan rutin. Ini kembali kita bahas lagi, cuci tangan, dan juga cuci tangan. Lalu, jika diberikan obat oles untuk mengatasi ruam, oleskan obat dengan menggunakan kapas agar kulit tangan tidak menyentuh daerah yang terinfeksi virus herpes. Penyakit yang selanjutnya adalah psoriasis. Jadi itu kita bisa menghindari dengan cara jaga kesehatan kulit tubuh dan juga kepala. Jika gejala psoriasis muncul di kulit kepala, obat oles seperti sampo khusus biasa digunakan. Lalu kita juga harus menghindari benturan dan luka. Individu dengan psoriasis juga dianjurkan untuk menghindari benturan dan juga luka, sebab trauma di kulit dapat memicu kekambuhan gejala yang disebut fenomena Koebner. Sebagai contoh nih ya, misalnya penderita psoriasis yang tidak berhati-hati saat mencukur bulu atau melakukan hair removal. Langkah yang selanjutnya adalah mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Jadi sesuatu itu memang harus cukup, jadi tidak boleh berlebihan apalagi kurang. Sinar ultraviolet dari matahari diketahui dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan kulit baru. Oleh sebab itu, mendapatkan paparan sinar matahari selama 20 menit dalam satu waktu sangat dianjurkan. Meskipun begitu, jangan sampai terpapar sinar matahari terlalu lama, terutama pada sinar matahari pada siang hari. Nah, pasalnya jika sampai mengalami luka bakar atau sunburn, maka bisa memicu psoriasis serta meningkatkan resiko kanker kulit. Untuk penyakit yang selanjutnya adalah kurap. Cara menghindarinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berbagi pemakaian barang pribadi seperti baju, celana, ataupun handuk dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah tidak boleh tidur di ranjang dengan penderita kurap. Jadi tidak boleh seranjang dengan penderita kurap, takutnya nanti akan memudahkan kita tertular penyakit kurap. Lalu yang selanjutnya, memakai alas kaki jika berada di tempat umum, misalnya di kamar mandi umum, itu sangat dianjurkan. Lalu yang selanjutnya, tidak menggunakan pakaian yang sempit atau yang bahannya tidak menyerap keringat. Nah, penyakit yang selanjutnya ini sudah tidak asing lagi, yaitu cacar air. Kemungkinan besar semua orang pernah mengalami penyakitnya ini, tetapi penyakit yang ini itu bisa kita hindari dengan cara berkonsultasi dengan dokter. Lalu batasi interaksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah beristirahat di rumah. Dan yang keempat, hindari menggaruk kulit. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kuku. Penyakit yang selanjutnya ini seringkali terjadi pada era-era remaja, yaitu adalah jerawat. Tapi jerawat ini dapat kita hindari dengan berbagai cara. Yang pertama adalah jaga kebersihan wajah. Karena jika kita tidak menjaganya, maka jerawat akan lebih mudah muncul di wajah kita. Yang kedua adalah lembabkan wajah. Yang ketiga, teliti produk jerawat yang diulas bebas. Yang keempat, hindari make up tebal. Yang kelima, pilih produk rambut yang tepat, karena jerawat juga seringkali muncul di area rambut, misalnya di perbatasan antara rambut dengan wajah. Lalu yang selanjutnya adalah jangan terlalu sering menyentuh wajah, jangan dikit disentuh gitu, itu sangat tidak dianjurkan. Lalu yang selanjutnya, lindungi kulit dari sinar matahari. Dan penyakit yang terakhir adalah impetigo. Jadi ini dapat kita hindari dengan berbagai cara. Yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama setelah beraktivitas di luar, karena kita tidak tahu apa yang kita bawa dari luar, jadi kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, menutup luka agar bakteri tidak masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, memotong dan selalu menjaga kebersihan kuku. Yang keempat, tidak menyentuh atau menggaruk luka untuk menurunkan resiko penyebab infeksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.